Saya lanjutkan ke Prof. Zudan Arif Fahrullah, Dirjen Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Prof. Zudan, saya pertanyaan sebelum saya break tadi bahwa kalau KTP kemudian tidak bisa mendeteksi seorang buron, apalagi seorang narapidana, jangan-jangan nanti ada koruptor yang bisa pinjam uang di bank. Jangan-jangan nanti ada teroris yang bisa mengajukan KTA, kredit tanpa agunan, dapat uang kemudian untuk melakukan operasinya. Bagaimana Kemendagri menjawab ini, Prof. Zudan? Ya. Terima kasih Mas Saiman. Selamat malam Pak Barita. Selamat malam Prof. Zudan. Ya, kalau sekarang kita sedang berproses menyusun big data. Negara sekarang sudah memiliki big data 260 juta jiwa penduduk Indonesia. By name, by address sekarang sudah masuk ke dalam sistem kita. Kemudian 99,04% yang sudah berumur 17 tahun ke atas sudah merekam KTPL. Tinggal 1% lagi, Mas Aiman. Nah, yang 1% ini terbanyak berada di Papua dan Papua Barat. Kemudian kita sekarang membangun integrasi data. Sekarang data Dukcapil sudah dipakai oleh lebih dari 1.000 lembaga perbankan. 400 perguruan tinggi. Total yang sudah bekerja sama itu kurang lebih 2.300 lembaga. Inilah yang mulai terintegrasi. Contoh kemarin dalam membagi bantuan sosial, sistem jaminan sosial itu bisa diketahui. Satu orang mendapatkan 4 bantuan sosial itu bisa diketahui. Nah, dengan catatan berbagai lembaga yang berkepentingan sharing data. Jadi model X-Road di Estonia. Ini artinya menunggu bola dong Prof. Zudan, karena kan kita bicara soal penegakan hukum. Bagaimana kemudian ada penegakan hukum yang tegas, pembatasan akses dan lain sebagainya pada orang-orang tertentu yang membahayakan. Betul. Jadi kalau nanti semua sharing data, ya dari kejaksaan memasukkan data, kepolisian masukkan data, di big data itu akan kelihatan siapa yang menjadi narapidana terorisme, siapa yang menjadi napi koruptor, itu nanti akan terdata semua dengan catatan semua lembaga yang berwenang sharing data sehingga big data nasional itu terbentuk. Ini saya mendengar ada kesan bahwa yang lembaga lain agak sulit untuk memberikan data, bukan begitu, Prof. Zudan? Iya, yang kan lembaga lain belum bekerja sama semua, Mas, dengan Dukcapil. Yang sudah bekerja sama sekarang di data kita itu klik nama Mas Aiman, nanti bisa diketahui sertifikat tanahnya punya berapa, rekening bank itu ada di mana saja, ya punya pinjaman di bank kalau punya, tapi pasti enggak lah Mas Aiman kan. Amin. Nomornya berapa, BPJS, nomor handphone itu sudah terdata. Nah, sekarang kita terus mendorong agar integrasi ini bisa berlangsung. Mohon doanya, karena ini memang perlu waktu. Ya, penduduk kita besar, terbesar nomor 4 sedunia, 267 juta, dengan luas yang seperti itu, dan dengan semua keterbatasan, tetapi dengan semangat besar kita ingin membangun big data menuju era single identity number, seperti yang disampaikan Mas Tamalangkun tadi. Mohon dukungannya. Sekarang sudah 2.300 lembaga yang bekerja sama untuk akses verifikasi data dan menyerahkan data balikan ke Direktorat Jenderal Dukcapil. Dan 260 juta lebih ya, 266 juta warga Indonesia yang sudah tercatat, tinggal sedikit lagi jadi? 267 juta. 67 juta, oke. Iya. Saya ke Bung Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem. Ada komentar terkait ini, Bung Taufik? Ya, ini juga memang ketidan pulung ini sebenarnya. Kalau saya melihat sebenarnya problemnya ada di proses penegakan hukum. Ya, tapi dengan adanya kejadian ini menyadarkan kita bahwa sistemnya masih lemah, ya masih harus diperbaiki. Karena selama ini kan kita melihat integrated criminal justice system itu hanya melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya kejadian ini, menurut saya ketika kita bicara soal integrated criminal justice system, maka di situ akhirnya juga harus masuk pemerintah, Kemendagri, karena juga terkait dengan data administrasi kependudukan. Nah, ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Tapi yang jelas dari seluruh proses ini menunjukkan bahwa memang ada mafia hukum yang bekerja di sini. Ya. Kenapa? Karena Joko Chandra ini tidak bisa bekerja sendirian. Dia tidak mungkin mengurus printer ini sendirian. Pasti ada jaringan yang membantunya. Siapa itu, Bung Taufik? Nah, inilah yang harus dibongkar, ya. Ini swasta atau mungkin institusi? Ada bisa instansi juga?
kalau saya melihat oknum ya, oknum-oknum yang bertindak sebagai mafia hukum. Oke. Selama ini kan kita selalu berteriak-teriak bahwa ada mafia hukum dalam proses penegakan hukum kita. Dan ini semakin nyata bahwa ada mafia hukum itu dan ada di setiap institusi oknumnya, ya, baik itu di Kejaksaan Agung, di kepolisian mungkin juga, dan bahkan kalau kita lihat dari proses kasus ini, barangkali juga ada dalam imigrasi yang Oke. juga membantu ini. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah tamparan ya Oke, bagi saya tertarik dengan apa yang kemudian Anda sampaikan. Jadi ada oknum-oknum di instansi. Bagaimana Anda membayangkan ini? Bagaimana misalnya Anda katakan tadi ada oknum di kejaksaan yang kemudian melakukan sesuatu untuk membantu ini. Bagaimana kemudian konstruksinya sehingga Anda bisa mengatakan bahwa bisa jadi ada oknum di penegakan hukum? pertama, Joko Chandra tidak mungkin bekerja sendiri, ya. Pasti ada orang lain yang membantu. Nah, orang lain yang membantu ini pasti punya informasi, punya cara-cara tertentu yang mereka bekerja secara jaringan. Ya, tidak mungkin mengandalkan hanya satu orang kemudian mengerjakan ini semua. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita menyadari ada oknum-oknum ini, harus ditelusuri siapa-siapa saja yang kira-kira terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Ya, terlepas dari apakah ada atau tidak, itu menjadi PR ya bagi setiap institusi ini untuk membongkarnya, menelusurinya, mencari tahu. Anda menilai bahwa seharusnya kejaksaan tahu soal ini? Begini, kalau dari rapat kerja antara Komisi 3 dengan Pak Jaksa Agung yang terakhir, Pak Jaksa Agung menyatakan bahwa hal ini memang menyakitkan hati beliau. Terus terang saya melihat bahwa memang sepertinya apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung ini memang tulus. Beliau juga terlihat geram, terlihat kesal, terlihat merasa malu dengan ada kejadian ini. Oleh karena itu saya cukup yakin bahwa Jaksa Agung akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oke. Itu di Jaksa Agung. Kita bicara di oknumnya, ada kemungkinan di Kejaksaan Agung. Ya, saya tidak berharap demikian, tapi kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada. Karena itu jangan kita kesampingkan. Artinya Kejaksaan Agung pun juga harus menelusuri di dalam institusinya, ya, Oke. apakah ada oknum-oknum yang juga Baik. terlibat di dalam proses membantu Joko Chandra ini, baik ketika kabur ke luar negeri maupun juga ketika masuk kembali. Tapi ini semua yang menurut saya harus dibongkar ya, tidak hanya Kejaksaan Agung saja, tapi juga pihak imigrasi juga harus ditelusuri. Agar kita punya Iya, perjalanan. bisa jadi dari Anda katakan tadi oknum di kepolisian, bisa juga ada kemudian di oknum pengacara, kemudian dan yang lain ya. Kemudian apa yang kemudian Anda sampaikan tadi adalah di proses penegakan hukum. Nanti saya akan coba, karena kebetulan di sini ada Komisi Kejaksaan, tapi sebelumnya saya akan ke Prof. Zudan dulu terakhir sebelum Prof. Zudan pamit. Prof, apa yang bisa sampaikan kepada publik terkait dengan keamanan data bagi, mohon maaf maksud saya, bagaimana kemudian pemerintah negara dalam hal ini bisa melindungi warganya dari narapidana yang berbahaya yang kemudian selama ini tidak terdeteksi melalui KTP elektronik. Kapan itu akan terrealisasi? Kami berharap ya ke depan Dukcapil itu bisa diminta untuk bergabung di dalam bersama-sama penegakan hukum. Jadi kalau ada DPO, ada buronan, ada narapidana yang lari dari ruang tahanan, itu di Dukcapil diberi datanya agar kami bisa share ke semua Dukcapil sampai perangkat terbawah. Mengapa kami perlu melakukan itu? Agar tidak ada yang melakukan perubahan data. Perubahan nama, perubahan tanggal lahir, perubahan alamat. Oke. Kalaupun mereka melakukan itu, bisa terdata semua. Itu yang Jadi pertama. ketahuan, Prof, kalau seandainya yang bersangkutan misalnya narapidana A, kemudian dia kabur, buron dan lain sebagainya, lalu kemudian dia berusaha untuk mengubah identitas KTP elektroniknya, pasti ketahuan? Pasti. Karena seperti kasus Joko Chandra, dia membuat KTP itu jam 7:27. Selesainya jam 8:46. Jadi membutuhkan waktu 1 jam 19 menit. Siapa petugas yang mengetik, itu passwordnya ketahuan. Dibuat di kelurahan mana, kecamatan mana, itu ketahuan. Maka ketika isu ini rame, kami tracking. Kami turun ke Kelurahan Grogol Selatan, kami meminta laporan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, semua terdata semua. Pak Joko Chandra itu tidak ada perubahan data, terdata. Kalau ada penduduk pindah, berapa kali pindah, itu terdata. Oke. Tanggalnya kapan, ya. Kemudian dia dari alamat mana ke mana, itu terdata. Nah, oleh karena itu kami berharap kami akan membantu penegakan hukum ini, berikan kami data,
kami akan proaktif untuk menginformasikan kepada seluruh perangkat kami Baik. di daerah. Prof, ini KTP yang baru, Prof. Kami mendapatkan informasi dari KTP yang baru. Artinya semua data Joko Chandra sudah ada di Dukcapil, di negara. Artinya ketika dia misalnya katakanlah pergi ke bandara, pergi kemudian atau datang kembali, maka akan langsung terdeteksi? Ya, tergantung begini. Kita memiliki perangkat face recognition. Ya. Jadi kalau di bandara dipasang CCTV, menyorot siapa yang masuk atau keluar dari pesawat lewat Garbarata, dicocokkan ke data Dukcapil, nanti bisa termonitor. Jadi ini sudah dipakai oleh Polri, dipakai oleh berbagai lembaga penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan untuk mengungkap korban kejahatan. Kita sudah punya teknologi itu. Baik. Perangkatnya sudah ada, tinggal linkage-nya, tinggal hubungan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Mudah-mudahan cepat terrealisasi, Prof, dan kemudian sama-sama saling menjemput bola. Terima kasih, Profesor Zudan Arif Fahrullah. Mohon izin, pamit lebih dulu. Terima kasih, Prof, atas informasinya. Mas Taufik, Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Komisi Kejaksaan, Bung Barita. Terima kasih, Prof Zudan, sekali lagi. Pak Barita, Bung Barita, Anda apa yang kemudian disampaikan oleh Taufik Basari, Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, bahwa kemungkinan ada oknum yang melindungi dan bisa saja oknum itu ada di kejaksaan. Bagaimana komentar Anda? Ya, kalau kita lihat dan kita dengar penjelasan Jaksa Agung di Komisi 3 DPR beberapa waktu yang lalu, beliau kan menyampaikan secara terbuka kecolongan dan kemudian merasa sakit hati. Ya. Saya kira itu adalah pernyataan yang baik. Dan beliau berjanji akan melakukan evaluasi. Apa artinya sakit hati? Artinya ada niat yang sungguh untuk tidak hanya menurut kami sekadar melakukan evaluasi, tapi memeriksa oknum-oknum yang terlibat. Sebab ini high level. Kami melihat bahwa sebenarnya prestasi kejaksaan kan yang membuat Joko Chandra dihukum karena PK, peninjauan kembali. Jadi keseriusan kelembagaan kejaksaan itu kelihatan. Namun 2014 oleh penjelasan Menkumham kan Joko Chandra tidak masuk DPO lagi. Betul. Nah tentu ini harus diperiksa di mana ini persoalannya. Jadi 2008 semangatnya full, tapi kemudian sampai 2014 dilepaskan DPO dari Interpol karena tidak ada surat dari kejaksaan terkait dengan buronan tersebut. Nah, artinya semangatnya turun. 2020 kemungkinan ada oknum dari kejaksaan yang kemudian bermain karena eksekutor utama adalah kejaksaan, betul? Nah ya memang karena itu sudah ada putusan Mahkamah Agung tentu harus dieksekusi. Tapi kita lihat juga tahun 2012 kan pernah Joko Chandra melarikan diri dan mendapatkan paspor Papua Nugini. Ya. Tentu 2009. Ya. Nah tentu ini harus dilakukan pengecekan. Dan harusnya ini kan sesuai dengan standar prosedur itu tidak bisa lepas. Oleh imigrasi pada waktu itu? Oleh imigrasi dan oleh kejaksaan sendiri. Sebab yang namanya buronan itu kan itu harus terus menerus dicari. Harus terus menerus dilakukan pengecekan sebab ini high level. Sebenarnya kejaksaan ada program yang disebut dengan tangkap buronan tabur itu. Dan itu cukup efektif. Cuma publik perlu juga diyakinkan bahwa tangkap buronan itu tidak hanya buronan kecil. Tetapi juga buronan yang seperti ini high level. Sehingga ini juga apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, saya kira itu harus direspon. Membuktikan bahwa kejaksaan serius tangkap itu buronan itu. Dan tangkap Joko Chandra. Harusnya dalam waktu yang tidak lama bisa menangkapnya. Saya kira sarana intelijen kejaksaan cukup memadai. Meskipun kalau kita lihat, Anda katakan tadi tahun 2009 sebelum divonis, ia bisa kabur ke luar negeri. Maka melibatkan di situ ada oknum imigrasi, ada juga Anda mengatakan oknum kejaksaan mungkin saja, karena harusnya tidak bisa, betul ya? Ya harusnya tidak bisa itu terjadi, sebab sistem kan sudah diatur, lalu sarana intelijen, sarana pengecekan itu sudah memadai. Artinya betul-betul bahwa yang bersangkutan ini Joko Chandra licin? Ya, tentu sebagai penjahat ekonomi tentu ya, karena sudah ada putusan, naluri untuk bebas dan mencari siasat untuk lepas dari selalu ada. Tetapi penegak hukum harus lebih canggih karena berhadapan dengan para penjahat ekonomi. Dan melibatkan uang yang sangat besar. 0,5 triliun rupiah. Ya, saya kira itu tidak boleh main-main. Jadi kita harapkan tidak hanya evaluasi,
tapi periksa oknum yang terlibat di situ dan tangkap itu Joko Chandra supaya publik yakin penegakan hukum kita secara kelembagaan juga konsisten dengan tujuannya seperti kinerja baik selama ini dalam program tangkap buronan itu. Kita akan balik saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.